Hai teman-teman, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya arti dari pembangunan? Jangan-jangan bukan seperti yang selama ini kita bayangin loh. Soalnya, kalau kita dengar kata pembangunan, biasanya yang langsung muncul di kepala itu kan gedung-gedung tinggi, jalan tol yang mulus, ya nggak? Tapi gimana kalau ternyata pembangunan itu bukan soal beton dan aspal, tapi soal kita, soal manusia yang bahagia? Dan bener banget, ternyata inti dari pembangunan yang sesungguhnya itu ya tentang kita manusia. Fokusnya itu bukan ke bendanya, tapi ke manusianya. Tujuannya cuma satu, bikin masyarakat yang lebih baik buat kita semua. Oke, kalau emang fokusnya ke manusia, terus tujuan akhirnya apa dong? Nah, ini dia. Ternyata bukan cuma soal bikin kita jadi kaya, tapi jauh lebih dalam dari itu, yaitu kesejahteraan holistik. Maksudnya gini, tujuan akhirnya itu adalah dampak positif yang benar-benar kita rasain. Coba dibayangin, ada taman baru di kota. Yang bikin taman itu sukses itu bukan karena rumputnya paling hijau, tapi karena taman itu penuh sama tawa anak-anak dan obrolan seru warganya. Nah, itu intinya. Terus, apa sih kesejahteraan holistik itu? Well, ini bukan cuma soal duit ya, tapi juga soal kesehatan kita, baik fisik maupun mental. Terus soal rasa aman waktu kita lagi jalan sendirian. Soal kita bisa percaya sama tetangga. Dan yang paling penting ya kita sendiri ngerasa bahagia sama hidup kita. Keren kan? Lengkap banget. Oke, tujuannya udah jelas, keren banget. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita bisa nyampe ke sana? Nah, disinilah bagian paling pentingnya. Peran kita harus berubah total. Kita nggak bisa lagi cuma jadi penonton. Ini dia bedanya. Selama ini mungkin banyak yang posisinya sebagai objek ya, yang pasif, yang cuma nerima bantuan. Padahal seharusnya kita semua jadi subjek. Jadi pemain utama yang ikut mikir, ikut kerja buat nentuin masa depan kita sendiri. Jadi perjalanannya tuh kayak naik level gitu. Dari yang awalnya cuma nerima bantuan, kita mulai ikut berpartisipasi. Misalnya ikut rapat RT, rembuk warga, atau musyawarah di desa. Sampai akhirnya puncaknya kita jadi subjek, ikut merancang dan menciptakan masa depan bareng-bareng. Keterlibatan dari awal itu kuncinya. Nah, proses ini punya istilah keren, yaitu pemberdayaan. Ingat ya, pemberdayaan itu bukan sekedar ngasih duit, tapi jauh lebih keren dari itu. Ini soal nambahin ilmu dan skill, supaya kita semua bisa mandiri dan terus maju pakai kekuatan sendiri. Dan tahu nggak efek psikologisnya? Luar biasa. Saat kita ikut terlibat langsung, otomatis kita jadi punya rasa memiliki yang kuat. Jembatan yang kita ikut rencanain, pos ronda yang kita ikut bangun. Pasti bakal kita jaga baik-baik kan? Kenapa? Ya karena itu punya kita bareng-bareng. Oke, jadi setelah kita sejahtera dan berdaya, terus apa hasil akhirnya? Apa sih puncak dari semua ini? Ternyata jawabannya itu personal banget, yaitu kebebasan dan kemampuan buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Biar gampang, kita pakai analogi ini deh. Ada beda besar loh antara kepemilikan sama kapabilitas. Punya buku itu kepemilikan, tapi bisa baca dan paham isi buku itu, nah itulah kapabilitas. Jadi pembangunan yang sejati itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal apa yang bisa kita lakukan. Dengan kata lain, pembangunan yang sukses itu tugasnya memperluas pilihan-pilihan berharga dalam hidup kita. Bikin kita punya lebih banyak kesempatan, lebih banyak pintu yang terbuka. Ini contoh yang paling dekat sama kita. Bayangin ada seorang siswa pinter dari keluarga yang kurang mampu. Dia punya hambatan besar, yaitu biaya buat kuliah. Nah, pembangunan yang berhasil itu adalah pembangunan yang bisa ngilangin hambatan itu. Sehingga siswa itu sekarang punya pilihan dan kesempatan yang nyata buat lanjut kuliah. Itu dia. Jadi, kalau kita simpulkan, tujuan paling puncaknya adalah ini. Menciptakan sebuah kondisi di mana setiap dari kita punya kebebasan dan kesempatan buat mengejar mimpi dan mengeluarkan semua potensi terbaik yang kita punya. Wah, konsepnya dalam dan besar banget ya. Terus, apa hubungannya sama kita nih sebagai pelajar? Coba yuk kita tarik konsep besar ini ke lingkungan yang paling dekat sama kita, sekolah. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba deh pikirin, menurut kamu, apa satu hal kecil aja yang bisa kita lakuin sebagai pelajar untuk ikut mendukung pembangunan yang berpusat pada manusia di lingkungan sekolah kita sendiri? Coba direnungkan ya.